Tim kurator yang menangani proses kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek masih terus melakukan perawatan dan pemeliharaan aset, termasuk mesin-mesin pabrik. Sejak tutup permanen pada 1 Maret 2025 lalu, PT Sritek menutup aktivitas produksi memang telah terhenti dari PT Sritek. Langkah ini merupakan bagian dari proses penyelesaian kepailitan dan menjaga kondisi aset agar tetap baik dan siap untuk proses penilaian maupun penjualan. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Solo, Anang Maruf. Rekan Anang, silahkan laporan Anda. Terima kasih rekan Alinda dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi, setelah kurang lebih 3 bulan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau sering disebut dengan Sritek sudah tidak beroperasi per tanggal 1 Maret 2025 lalu. Ini tim kurator akan melakukan pelelangan dan penjualan aset untuk membayar utang dan memberikan hak pesangon dan THR tahun 2025 oleh ex-karyawan Buruh Soekarjo. Hal itu juga dijelaskan oleh tim kurator yakni Denny Adriansa yang menjelaskan bahwa saat ini ia fokus pada penjualan dan lelang aset-aset yang saat ini tengah ditanganinya. Dan perlu saya sampaikan rekan Alinda bahwa proses penghitungan aset ini akan berlangsung hingga akhir bulan Juni 2025 mendatang. Dan perlu saya sampaikan juga rekan Alinda, angin segar juga bakal diterima oleh ribuan buruh ex-karyawan Sritek, di mana pada akan datang nanti ada investor baru yang akan menyewa pabrik dan seisinya, di mana tim kurator ini Denny Ardiansyah mengatakan ada investor baru berinisial ITM yang akan menyewa pabrik Sritek, yakni PT Pramuyuda yang ada di Kabupaten Boyolali dan pabrik Sritek 1 dan Sritek 2 yang akan nanti digunakan oleh PT ITM. Dan jumlah untuk tenaga kerja sendiri, tim kurator ini juga menyebutkan kurang lebih ada 3.000 sampai 5.000 lowongan kerja yang nantinya akan diberikan untuk ex-karyawan Sritek yang nantinya bakal dipanggil kembali. Dan informasi terkini rekan Alida yang perlu saya sampaikan juga bahwa tim kurator akan memberikan prioritas utama yakni pesangon untuk ex buruh Sritek ini, dan nantinya akan membayar beberapa pajak-pajak yang saat ini ditangani oleh kurator. Sekian rekan Alinda yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Anang untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Denny Ardiansyah, kurator SRI. Dari tim kurator saat ini masih fokus sampai hari ini, tadi sudah dilihat juga oleh rekan-rekan media yang kami persilakan masuk untuk melihat proses penilaian dari KJPP, kemudian proses maintenance juga, dan proses untuk inventarisir dari harta-harta benda bergerak berupa stok, bahan baku, sampai dengan kendaraan. Jadi harapannya memang setelah kita selesai lakukan penilaian ini melalui appraisal independen, kita segera laksanakan eksekusi lelang melalui KPKML. Apakah sudah lelang Pak? Belum ya? Belum. Ini masih proses penilaian semua, Nanti kita tunggu nilainya dulu. Yang pertama mungkin akan di benda bergerak ya. Jadi mulai stok bahan baku, kemudian kendaraan, itu mungkin yang pertama kali dilelang, baru kemudian tahapan berikutnya secara paralel KJPP masih melakukan penilaian aset secara keseluruhan, yaitu gedung dan berupa mesin. Dan itu rencananya kan kita akan jualnya sistem paket, jadi pabrik Sritek 1, kemudian Sritek 2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.